Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap RHI Renungan hari ini juga menjadi berkat buat saudara saya dan kita semua. Akan saya angkat satu tema yang penting, yaitu menghayati, menyadari Tuhan yang Maha Tahu. Menyadari dan menghayati Tuhan yang Maha Tahu. Bukan mengetahui, bukan sekedar percaya, tapi menyadari dan menghayati Tuhan yang Maha Tahu. Untuk apa? Untuk kita hidup dalam kebenaran. Siapkan dirimu dan kita akan baca firman Tuhan, supaya kita hidup tidak hanya makin tua, tapi makin diberkati, makin dewasa di dalam iman, dan kita menjadi pribadi yang kokoh. Dan pecinta RHI Renungan hari ini, saya merindukan kita semua diberkati Tuhan. Mari siapkan dirimu untuk RHI kali ini. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4 berkata begini. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Saya ulang baca. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah engkau ketahui, ya Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara, apa yang menarik dari Mazmur 139 ayat 4? Yang menarik adalah Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu sungguh-sungguh Maha Tahu bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Oleh sebab itu jangan menganggap Tuhan itu pelupa, Tuhan itu tidak membuat hitungan atas dosa-dosa dan kelemahan kita. Jangan, oh Tuhan nanti kan memaklumi, yang penting kan saya tetap menjadi pengikut Kristus. Jangan, karena apa? Karena Tuhan yang Maha Tahu itu akan membuat perhitungan. Tuhan tidak pernah membiarkan dosa, Tuhan tidak pernah melupakan itu. Maka cara yang paling tepat adalah kita tak hanya tahu bahwa Tuhan Maha Tahu, tapi yang paling penting kita harus menyadari dan memahami, menghayati tentang kemahatauan Tuhan, dan kita menanggapi, lalu kita hidup dalam pertobatan. Saya bukan orang suci, saudara. Saya bisa menghayati betapa Tuhan tahu dan banyak keterbatasan dan cacat celah. Tapi jujur, saya termasuk orang yang mau bertobat. Saya orang yang keras, tapi saya orang yang mau bertobat untuk belajar lembut seperti yang dikehendaki Tuhan. Saya bisa saja menjadi orang yang gampang tersinggung, marah, nyong. Tapi saya belajar untuk nyong ini, saya ini adalah milik Kristus. Maka saya tidak bisa boleh berkata, oh saya kan memang wataknya begini, oh tidak. Karena kita pengikut Kristus. Dan hari ini saya mengajak saudara-saudara semua, pecinta RHI, renungan hari ini saya mengajak, mari kita belajar menyadari hal ini, mumpung kesempatan masih ada. Saudara, saya ingat ya, saya ajak kunjungan, waktu itu udah lama sih, dan ketika kunjungan saya mengajak karena lama dia tidak muncul di gereja, mari kita kumpul lagi, kelompok atau wilayah atau blok ini kecil. Jadi kalau penjenengan itu aktif lagi, akan menghidupkan kelompok ini. Apalagi secara ekonomi, posisi jabatan di pemerintahan cukup baik. Dan dia mengatakan, oke, saya akan kembali nanti ke dalam Tuhan, tapi nanti setelah pensiun. Sebab apa? Sebab saya masih ingin berkarir. Jadi dia punya pikiran, berkarir itu artinya meninggalkan Tuhan dulu, atau tidak aktif, atau munafik. Padahal harusnya enggak. Orang yang berkarir tetap di dalam Tuhan justru diberkati. Dan dia mengatakan, nanti kalau sudah pensiun. Oke, saya melupakannya.
lalu ngurusi yang lain. Tapi yang paling tragis adalah, betul dia memang pensiun, tapi pensiun hari ini, besoknya dia kedapatan kena serangan jantung dan meninggal dunia. Tidak sempat datang aktif lagi, tidak sempat bertobat, tidak sempat. Dan sebagai sahabatnya, saya sangat sedih. Nanti kalau pensiun, ternyata pensiun lalu meninggal. Nah, oleh sebab itu saudara, karena saudara ini masih sehat dan kita diberkati Tuhan, kesempatan itu jangan disia-siakan. Kita tahu hidup kita ini tidak lama. Kita juga tahu terbatas toh hidup kita ini. Bahkan kita juga tahu bahwa kematian bisa datang kapanpun. Tidak harus sakit lama-lama. Tanpa sakit meninggal juga banyak. Oh, Pak Pendeta ngebetin-betin. Enggak, saya enggak meten-meteni. Justru sebaliknya saya mau ajak saudara untuk Tuhan yang Maha Tahu itu dihayati, dihargai, dan dibuatlah kerentak niat tekad untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita termasuk orang yang diberkati. Dan kalau itu dilakukan, Tuhan ya dan amin pasti menolong kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berserah, semoga kita termasuk orang yang diberkati. Dan kita tahu Tuhan yang Maha Tahu itu akan menguatkan, menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami semakin sadar bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa, Maha Tahu. Bahkan Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami. Kami belajar hari ini tentang bagaimana menyikapi Tuhan yang Maha Tahu dengan pertobatan. Semoga kami dikuatkan, diberkati, dan dimampukan untuk melakukan. Semoga pecinta RHI renungan hari ini dikuatkan dan diberkati juga. Dan dengan demikian ya Allah, kami termasuk bagian dari orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati karena kami mampu hidup dalam pertobatan. Tolonglah ya Tuhan, kami mohon, kabulkanlah doa kami. Haleluya. Amin.